Provinsi Jatim merupakan penyokong kebutuhan pangan terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah komoditas kacang tanah. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah sentra komoditas kacang tanah, setelah komoditas padi dan juga jagung. Dengan produksi 37.742 ton dan juga luas lahan 22.318 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Semanding, Montong, Palang, Gerabakan, dan juga Kecamatan Garak. Penggunaan kacang tanah cukup beragam. Dapat digunakan sebagai bibit, diolah terlebih dahulu untuk kebutuhan sentra industri, dan juga dimakan secara langsung dengan cara direbus ataupun digoreng. Dan penawaran dari kacang tanah sendiri bisa kita lihat dari data produksi dan juga data kebutuhan. Di sini dilihat pada Kabupaten Tuban, di beberapa kecamatan terdapat produksi kacang tanah yang cukup besar di beberapa kecamatan. Dilihat di sini di Palang, di Semanding, di Merak-Urak, Kerek, dan juga Montong. Dengan total keseluruhan dari setiap kecamatan di Kabupaten Tuban mencapai 22.382 ton. Bisa kita lihat juga di sini, Kabupaten Tuban merupakan kabupaten dengan luas panen sebesar 22.318 hektar dan juga produksi sebesar 37.742 ton dengan produktivitas 16,91 kuintal per hektar. Di sini juga di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyumbang produktivitas terbanyak, di mana sebesar 29,43%. Dapat kita lihat dari data yang tadi, di sini Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah produktivitas terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Untuk perkembangan produksi kacang tanah di Indonesia bisa kita lihat pada grafik di atas, di mana di Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa dan juga di Indonesia sendiri. Di tiap tahunnya mengalami penurunan yang berturut-turut atau tahunnya. Selanjutnya pada perkembangan produktivitas kacang tanah di Indonesia, di mana produktivitas kacang tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi pada sektor luas lahan mengalami penurunan karena jumlah lahan yang biasa digunakan untuk pengalihan fungsi lain, terlebih lagi untuk non-pertanian. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini untuk luas panen, pertumbuhan, dan juga produksi. Pada daerah Jawa, luar Jawa, dan juga Indonesia. Di Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar produksi kacang tanah. Selanjutnya, perkembangan konsumsi nasional kacang tanah di Indonesia berdasarkan NBM pada tahun 2000 sampai dengan 2014, di mana di tahun-tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk perkembangan konsumsi nasional kacang tanah yang dikupas di Nusa berdasarkan Susenas dari 2006 sampai 2015 bisa kita lihat di sini, di mana di tahun terakhir merupakan tahun yang cukup stagnan perkembangannya, tapi mengalami kenaikan pada tahun 2015. Biasanya digunakan di sektor industri. Di sini merupakan perkembangan penggunaan kacang tanah di Indonesia. Dari produksi, bibit, total diolah, tercecer, dan juga dimakan. Bisa kita lihat pada grafik di atas. Ya, selanjutnya merupakan
jurnal rujukan saya di sini merupakan penilaian komoditas unggulan tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan Kabupaten Tuban oleh Aulia Iswanto dan Eko Budi Santoso. Di mana di sini bisa kita lihat di beberapa kecamatan di komoditas unggulannya ada kacang tanah dan juga padi, ubi kayu serta jagung. Di mana dari hasil penelitian di sini kacang tanah merupakan komoditas yang kesesuaian lahannya cukup besar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban. Bisa kita lihat juga di sini di kecamatan-kecamatan lain. Nah, untuk kebijakan pemerintah sendiri terkait dengan adanya corona atau COVID-19, dari Kementerian Pertanian sendiri telah mengeluarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor 1056 SERC 1003/2020 tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19. Yang pertama merupakan penyediaan bahan pangan pokok utamanya, beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, sosialisasi kepada petani dan petugas lapang untuk pencegahan berkembangnya virus corona sebagaimana standar WHO dan juga pemerintah yang dikaitkan dengan kegiatan pertanian. Yang keempat ada pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur, logistik, dan e-marketing. Dan yang terakhir adalah program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai untuk keberlangsungan perputaran ekonomi yang sedang terpuruk ini. Penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, di mana Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dengan potensi perluasan peningkatan komoditas hasil dari komoditas kacang tanah, di mana Provinsi Jawa Timur merupakan penyokong dari kebutuhan pangan khususnya pada komoditas kacang tanah, dan penyumbang terbesarnya merupakan Kabupaten Tuban sendiri. Jadi di sini dari beberapa kecamatan tadi pada jurnal tadi bisa dijelaskan atau sudah dijelaskan bahwa di beberapa kecamatan terdapat kesesuaian hasil lahan yang sesuai untuk perkembangan dari komoditas kacang tanah. Dan untuk strategi dalam menghadapi COVID-19 sendiri, di mana sudah diberlakukan social distancing ataupun PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah. Di sini pemerintah diharap dapat menstabilkan perekonomian, di mana harus memfilter kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat, di mana untuk roda perekonomian bisa berjalan di sini petani harus dilindungi pada distribusi komoditas pertanian, supaya di sini petani juga bisa terus bertahan hidup dengan penghasilan dari pertanian tersebut, dan juga distribusi di beberapa wilayah dapat dipenuhi ataupun kebutuhannya terpenuhi dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Dan untuk pembatasan modal di sini pemerintah juga sudah melakukan pembebasan KUR atau kredit usaha rakyat, di mana pemerintah di sini mengambil kebijakan melakukan perelaksasian pada kredit usaha rakyat itu sendiri. Jadi di sini petani sudah merasa tidak terbebani oleh adanya COVID-19 ini. Dengan adanya peningkatan produksi dari kesesuaian lahan tadi, Kabupaten Tuban di sini diharap bisa meningkatkan produktivitas dan juga memenuhi kebutuhan kacang tanah. Terlebih lagi bisa kita lihat tadi bahwa konsumsi di Indonesia belakangan ini cukup menurun. Di sini kita bisa melakukan opsi atau menargetkan pasar internasional ataupun kita menargetkan ekspor. Dan untuk kebutuhan lain bisa kita gunakan untuk industri, untuk pembibitan
untuk pengolahan UMKM dan juga untuk konsumsi masyarakat sendiri. Jadi di sini kacang tanah diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban jikalau pada saat itu gagal panen komoditas lain dan bisa melakukan aktivitas penanaman kacang tanah. Jadi sekian jelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.